sebelumnya di 91 hari Bima Suci. Kapal layar TNI Angkatan Laut, KRI Bima Suci, telah bersandar di Singapura. 102 taruna tingkat 3, Angkatan 69, membawa misi diplomasi sebagai duta bangsa. Bersama mereka ada kami, jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan, Calvin Alfonso, dan Aufa Farid. Menyusuri sudut-sudut kota Singapura. Hari ke-10 dari 91 hari pelayaran KRI Bima Suci, kami masih bersandar di Singapura. Mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat. Senam menjadi rutinitas mengawali hari. Selain rutin dilakukan setiap pagi, senam juga mencairkan suasana antara taruna dan perwira di atas kapal. Selanjutnya, para taruna dan kru kapal KRI Bima Suci mengadakan apel pagi. Biasanya diisi dengan pengarahan agenda atau pelajaran yang akan didapatkan hari ini. Berjumlah 102 taruna, 92 taruna pria, dan 10 wanita. Terbagi atas 4 korps, yaitu Korps Pelaut, Korps Teknik, Korps Elektro, dan Korps Supply. Pelatihan di dalam kapal sangat dibutuhkan agar dapat berlayar dalam situasi apapun. Selama pelayaran Kartika Jalakrida ini berjalan, Palaklat atau perwira pelaksana latihan memastikan semua kegiatan Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan 69 berjalan sesuai rencana selama 91 hari pelayaran. Nama saya Letkol Laut Pelaut Ahmad Pahribi. Saya alumni dari Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-47 tahun 2001. Dalam kegiatan ini saya sebagai perwira pelaksana latihan atau Palaklat KJK tahun 2022. Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak, sebenarnya apa tujuan dari Muhibah Kartika Jalakrida ini? Yang pertama untuk melatih taruna mengimplementasikan dan mempraktekkan terhadap materi-materi pelajaran yang telah diterima taruna selama berada di Akademi Angkatan Laut. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan gambaran kepada taruna bagaimana situasi dan keadaan yang sebenarnya, yang mana itu merupakan gambaran terhadap
medan juang mereka ke depan, yang mana mereka tentunya akan menjadi seorang pelaut berada di kapal, melaksanakan tugas-tugas pokoknya di kapal itu sendiri. Nah, ini terakhir pada Bapak, kita tahu bahwa Angkatan 69 ini kan generasi Z gitu kan. Nah, apa yang menjadi tantangan Pak untuk bisa mendidik mereka agar outputnya bisa sama? Khususnya kita bandingkan dengan tiap angkatan yang ada di Akademi Angkatan Laut. Generasi Z, di mana generasi ini adalah anak muda yang tidak bisa lepas handphone, laptop, itu selalu menjadi kebiasaan mereka setiap hari di dalam memberikan tugas-tugas kepada para taruna. Sekarang ini tidak lagi secara tertulis, memang masih ada tertulis, namun dapat kita berikan dalam bentuk tugas yang masuk di dalam komputer. Di tengah gempuran teknologi, membimbing taruna menjadi tantangan tersendiri. Namun kini, Akademi Angkatan Laut berhasil mengkombinasikan antara teknik pelayaran tradisional dan modern secara teori dan praktek. Sehingga ketika lulus, para taruna akan menjadi perwira mumpuni. Hari terakhir di Singapura, kami, jurnalis Kompas TV, tidak mau melewatkan kesempatan untuk pelesir di pusat perdagangan dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini. Kami bertiga memutuskan berpisah sejenak dan berkelana. Kami berangkat dari stasiun MRT Tanah Merah, stasiun yang paling dekat dengan pelabuhan Changi Naval Base. Tiket naik MRT berkisar 1,7 dolar Singapura atau sekitar Rp18.000. Sejak dibangun pada tahun 80-an, MRT merupakan transportasi umum favorit warga Singapura karena sangat cepat dan juga nyaman. Kita rencananya mau ke ini Orchard. Jadi dari Tanah Merah kita ganti Paso, nanti kita ke City Hall nanti kita ke Ini sekarang kita udah di Tanah Merah kan? Kenapa? Ini sekarang kita udah di Tanah Merah. Nanti kita ganti. Ini sekarang posisinya. Iya, menuju Tanah Merah kita. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Namun di tengah perjalanan, kami agak kebingungan karena harus transit dan ganti kereta. Akhirnya kami bertanya kepada petugas di stasiun yang menjelaskan kemana arah menuju Orchard Road. Ternyata kami harus transit dan ganti MRT. Dan sampai juga di Orchard Road. Tahun 70 hingga 90-an adalah era keemasan kawasan ini. Pusat perbelanjaan dan hotel berbintang dibangun untuk menarik wisatawan mancanegara. Langkah kaki menuju tempat yang telah dinantikan.
Inilah Uncle Ice Cream Orchard Road alias roti es krim. Makanan ini memang telah dijual di mana-mana, termasuk Indonesia. Namun bagi kami, makan roti es krim di Orchard Road sangat berbeda karena langsung disajikan oleh sang uncle. Jadi salah satu destinasi makan yang ada di Singapura. Harganya murah banget. Satunya cuma $1,5. Jadi kalau dolar Singapura 10.000 mungkin sekitar 15.000. Keinginan makan roti es krim di Orchard Road sudah terlaksana. Antisipasi agar kantong tidak kosong di negeri orang, kami bertiga menukar rupiah ke pecahan dolar Singapura di gerai penukaran uang. 200.000 dapat 17. Tahunnya berapa nih? 17 1 sen. Lanjut lagi ke destinasi wisata selanjutnya, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Singapura. Inilah Bugis Street. Mendengar nama Bugis tentu familiar dengan nama suku dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di abad ke-19, para pelaut ulung Bugis singgah dan melakukan aktivitas perdagangan, sampai akhirnya tempat ini disebut Kampung Bugis. Selain menjual aneka souvenir dengan harga miring, Bugis Street adalah surganya pecinta kuliner. Gerai penjual makanan halal berlimpah di kawasan ini. Kami mencoba makanan khas lokal, yaitu laksa dan nasi Hainan. Nah, harganya $8 guys. Jadi kita pakai $10. Ini big prawn, tadi udangnya gede banget. Nah, jadi ini merupakan salah satu makanan otentik khas Singapura, yaitu laksa. Where are you from? Indonesia. Indonesia. Yes. It's rain outside. Okay. Rain. Yeah. Hai. Sudah jadi. Asik. Yuk. Kita makan dulu guys. Tadi udah keliling, kita udah kena MRT ke Orchard. Nah, ini tadi yang pertama tuh mesen laksa udang, harganya $8 Singapura. Nah, ini ada 2 nasi ayam Hainan, 2-nya $10. Jadi masing-masing $5. Ini rekomen karena tidak hanya antri, tapi kita juga udah riset dulu guys, makanan mana yang enak. Kita makan yuk. Pakai sumpit ya. Udah makan. Makan saya sote. Mas Jona makan nanti nih. Ya, ini khas Singapura, laksa Udah udang. sama Opal makan ini ya. Makan nasi dong. Nggak nasi nggak makan cuy. Sama kan. Jadi ini kayak perpaduan Melayu sama Cina ya. Kuahnya kental, tapi juga banyak bumbu. Ini gurih sih. Kalau ke Singapura tuh asli kan harus makan ini. Dan satu lagi, menu yang tidak boleh ketinggalan, aneka jus segar. Oke. 40 udah. Murah kan? 41,5 kembalinya. 40 kembalinya 41,5. Berarti cuma 8,5 kita beli 3 minuman. Murah ya? Kita minum yuk, coba aja. Ini orange, ini ada banana. Apa nih? Minuman nakal. Enggak. Ini root beer doang. Hari menjelang malam, kami kembali ke dermaga Changi Naval Base, Singapura. Wah, ada pemandangan tak biasa.
Malam ini, KRI Bimasuci tampak bersolek. Lampu-lampu menghiasi kapal berukuran panjang 111,20 meter dan lebar 13,65 meter ini. KRI Bimasuci kedatangan tamu spesial. Kolonel Anthony Lee bersama pejabat militer dari Midshipman Maritime Training Doctrine Command atau Akademi Angkatan Laut Singapura mengunjungi KRI Bimasuci. Kadet Akademi Angkatan Laut Singapura juga hadir memenuhi undangan Komandan KRI Bimasuci dalam acara koktail party. Koktail party adalah tradisi TNI Angkatan Laut seluruh dunia, di mana saat kapal melaksanakan pelayaran dan berlabuh di suatu tempat, diselenggarakan acara ramah tamah untuk mempererat tali persahabatan. Nyanyi dulu nih, Backstreet Boys. Selain menjalin keakraban antara Indonesia dan Singapura, para taruna TNI Akademi Angkatan Laut juga mengenalkan seluk-beluk kapal KRI Bimasuci kepada mereka. Jakarta, Jesu, 2019. This is from Vigo. Dan yang ditunggu-tunggu, pertunjukan seni para taruna untuk mengenalkan budaya Indonesia. Koktail party itu kan sempat hujan, jadi kami sedikit kecewa karena kan itu pertama kalinya kami koktail party. Tapi koktail partinya diadain di ballroom. Kami menampilkan tarian-tarian budaya Indonesia berupa tari saman, tari Betawi, dan dihadiri langsung sama taruna-taruna dari Singapura dan pejabat negara Singapura sendiri. Kami juga sempat bercerita dengan taruna Singapura. Kami bertukar cerita, kami bertukar Instagram dan foto bersama. Menurut taruna dari Singapura sendiri, kehidupan di Singapura dan taruna Indonesia sama halnya, jadi tidak jauh berbeda. Baru saja koktail party selesai dilaksanakan di dalam lounge room KRI Bimasuci, di mana ini merupakan etape kedua dari rute pelayaran Jakarta-Singapura. Kita bisa melihat bagaimana antusiasme para prajurit dan perwira dari Royal Singapore Navy, khususnya dalam jamuan dilakukan. Yang menjadi catatan saya adalah bagaimana taruna Akademi Angkatan Laut bisa menjalin hubungan begitu baik, di mana yang merupakan rangkaian diplomasi antar kedua negara tersebut. Diharapkan dengan adanya diplomasi dari koktail party ini bisa terbangun bagaimana konsep membangun relasi tidak hanya untuk golongan para perwira senior, tapi juga para calon perwira khususnya dari kadet Akademi Angkatan Laut. Akhirnya setelah standar selama 3 hari, KRI Bimasuci bertolak menuju Sabah, Malaysia. Itu saja menjadi pengalaman yang sangat unik dan berkesan, khususnya bagi taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan 69. Nah, saat ini sedang dilaksanakan proses parade roll dalam rangka untuk memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Singapura yang sudah menerima dengan hangat, khususnya para taruna yang sedang melaksanakan Wibah Kartika Jala Krida.
Kegiatan Kartika Jalakrida di negara Singapura telah usai. KRI Bimasuci melanjutkan perjalanan ke kota Kinabalu di Sabah, Malaysia. Merupakan etape ketiga dalam pelayaran 91 hari Satgas Kartika Jalakrida 2022. Pelayaran memakan waktu 5 hari ini berjalan lancar tanpa hambatan. Cuaca dan angin sangat mendukung kami. Hawa sejuk menyapa KRI Bimasuci di perairan menuju Pelabuhan Internasional Kota Kinabalu. Kota di pesisir semenanjung Malaysia itu siap menyambut kedatangan kami.